Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabi alazila nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Seraya mengucapkan syukur alhamdulillah karena sampai hari ini tepatnya 16 Ramadan 1444 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih dapat hadir menikmati ibadah Ramadan 1444 Hijriah ini. Kemudian salat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan ini senantiasa komitmen dan ittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 4, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bahwa teringat kita pada malam hari ini nanti adalah malam diturunkannya Al-Quran kepada kita umat Islam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wal bainati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Al-Quran itu kami turunkan kepadamu, kata Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk sekaligus menjadi pembeda gitu, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, kata Allah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa malam ini adalah malam nuzul Quran. Dan mudah-mudahan kita masih ingat senantiasa malam nuzul Quran itu, agar ini menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk kita ajarkan kepada anak cucu kita gitu. Jangan sampai nanti mereka lebih teringat peristiwa yang lain daripada mereka tidak teringat peristiwa tentang malam nuzul Quran ini. Tema kita pada kali ini adalah ada 4 golongan manusia yang tidak tersentuh oleh api neraka. Ini kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alla ukhbirukum biman taharram alaihi nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyin layyin qarib dan sahlin. Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Lalu para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang hayyin, layin, qorib, dan sahlin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah gitu. Rasul dalam hadis tersebut memaparkan ciri-ciri orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama ialah orang yang hayyin. Orang yang hayyin ini adalah orang yang senantiasa teduh dan tawadu. Dikisahkan dalam sebuah kisah sahabat yang ditulis oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Dikisahkan dalam hal itu adalah dulu pernah terjadi dalam waktu khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Di sana ada seorang gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang hidup pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jadi sebenarnya dari postur tubuh
antara Yazid dengan Hajjaj ini sama-sama kekar. Jadi kalaupun mereka duel ini sebenarnya imbang gitu. Lalu tidak lama kemudian diangkatlah Umar bin Abdul Aziz ini sebagai seorang khalifah. Jadi khalifah itu lebih tinggi daripada gubernur. Gubernur itu nanti bertanggung jawab kepada khalifah. Nah kemudian setahun 2 tahun Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, mulai kurus badannya gitu, karena senantiasa memikirkan umat. Kemudian pada suatu hari Hajjaj, salah seorang khalifah ini buat masalah. Dan Umar sebagai khalifah pada waktu itu mengatakan kepada Hajjaj untuk mundur dari jabatan tadi. Lalu biasa ya, sidang jemaah semuanya gitu. Ada netizen yang mengatakan gitu, wahai Hajjaj gitu, dari postur tubuh Anda kan lebih kekar daripada Umar gitu. Kenapa tidak Anda lawan saja gitu? Lalu kata Hajjaj gitu, saya bukan tidak berani sama Umar. Saya khawatir nanti di belakang Umar itu ada Allah gitu. Lebih bagus saya menuruti perintahnya Umar daripada saya berhadapan dengan Allah langsung. Karena Hajjaj tahu bahwa Umar itu kalau dia buat fatwa tidak mungkin sembarangan gitu. Pasti benar perkataannya gitu. Maka ketika Umar memerintahkan kepada dia untuk turun tahta dari jabatannya, Hajjaj kemudian tidak berani berontak dan mengiyakan gitu perintah itu. Karena Hajjaj tahu bahwa Umar ini bukan orang yang sembarangan. Ketawaduannya ini, keteduhannya ini bisa jadi adalah firman dari Allah gitu. Dan merupakan ilham yang diberikan Allah kepada dia gitu, sehingga Hajjaj tidak berani komentar apapun terhadap perintah yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, contoh hayyin ini senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa inilah penting tadi gitu, bahwa orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka ialah ketika dalam dirinya tadi ada keteduhan tadi, ada sakinah gitu, atau kesejukan. Ini yang pertama gitu. Lalu yang kedua adalah tadi yang pertama adalah hayyin, kemudian yang kedua adalah layyin. Layyin ini adalah orang yang senantiasa mampu berkata lemah lembutnya. Nah ini nanti kita temukan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 44. Perkataan layyin ini Allah sampaikan, Allah perintahkan kepada Nabi Musa ketika hendak mendakwahi Fir'aun. Lalu bagaimana ceritanya gitu? Seorang Fir'aun yang luar biasa ingkarnya kepada Allah, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa datang kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. Di dalam Quran surah At-Taha itu kalau kita baca artinya adalah maka datanglah kamu kepada yang wahai Musa gitu. Dan berbicaralah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia taat dan takut. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surah Toha ayat 44. Ini Fir'aun ini Bapak-bapak adalah orang yang sangat ingkar kepada Allah. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada Musa untuk datang kepada Fir'aun dengan memerangi, tidak gitu. Datang kepada dia silakan gitu. Tapi pakailah dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, kenapa lemah lembut ya? Tentu pertama adalah bahwa biar bagaimanapun bahwa istrinya Nabi Musa, Asia itu adalah orang yang pernah membesarkan Musa waktu kecil. Jadi biar bagaimanapun pasti Fir'aun punya kontribusi gitu terhadap pemeliharaan Nabi Musa ini, walaupun memang dia tidak tahu pada saat itu ya gitu, bahwa Musa waktu kecil itu pada akhirnya nanti akan menjadi Fir'aun dan akan menjadi lawan tandingnya gitu. Nah ini kenapa harus lemah lembut gitu? Tidak dengan yang kasar gitu, karena di sana ada penghormatan terhadap yang lebih tua gitu, bahwa biar bagaimanapun Fir'aun itu sudah cukup berjasa gitu untuk menyelamatkan Nabi Musa kecil pada waktu itu, walaupun yang menyelamatkannya bukan Fir'aun, tapi yang menyelamatkannya adalah istrinya. Tapi kita kan tahu bersama bahwa Fir'aun buat fatwa. Siapa anak laki-laki yang lahir pada saat itu bunuh, kata Fir'aun. Tetapi ada pengecualian yang ini gitu. Dia tahu ini anak laki-laki gitu, tetapi tidak dia bunuh. Nah cerita ini secara tidak langsung mengatakan bahwa yang namanya suami itu terkadang bisa nurut terhadap istri gitu. Nah karena yang memelihara ini istrinya gitu, istrinya Fir'aun. Sehingga pada akhirnya Fir'aun tidak berani komentar gitu, komentar banyak tentang Nabi Musa kecil pada waktu itu. Ini laki-laki loh gitu. Tetapi Fir'aun buat pengecualian tentang ini gitu. Nah tapi lihat bagaimana ketika pada akhirnya mereka nanti berjumpa, Nabi Musa sudah berangkat menjadi dewasa gitu. Kemudian berhadapan dengan Fir'aun untuk menyampaikan dakwah tadi, tapi Allah memilih kata kepada Nabi Musa adalah dengan perkataan yang lemah lembut tadi gitu. Bukan dengan perkataan yang kasar apalagi sampai memerangi. Sampaikan dulu dengan lemah lembut. Nah kalau tidak mau, barulah nanti mungkin dengan cara yang kedua gitu.
Nah ini kata Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat 44 itu. Nah yang ketiga adalah siapa orang yang tidak tersentuh oleh api neraka itu, ya ini adalah orang yang korib, ya ini orang yang supel gitu, mudah bergaul dan jika bertemu dengannya akan terasa tenang gitu. Nah korib ini sebenarnya datang dari hati yang tawadu gitu, dan jauh dari sikap sombong gitu. Seringkali mungkin saudara-saudara semuanya gitu, kita mungkin pernah bertemu dengan satu orang gitu, atau orang-orang tertentu yang kita merasa dekat dengannya gitu. Padahal mungkin boleh jadi orang itu memang begitu adanya gitu. Setiap bertemu dengan orang, semuanya orang merasa dekat dengan dia gitu. Nah ini boleh jadi adalah ciri-ciri orang yang korib tadi gitu. Jadi ketika kita datang kepadanya itu menemukan ketenangan, gitu, menemukan kenyamanan. Dan bahwa kenyamanan itu ternyata bukan hanya sama kita gitu. Tetapi ketika ceritanya dari orang lain juga sama halnya gitu. Jadi setiap datang kepadanya itu selalu bisa mendatangkan ketenangan gitu. Bukan malah sebaliknya gitu. Ketika orang datang sama kita, takutnya berubah menjadi sebuah masalah gitu. Nah ini kan hal-hal yang harus kita hindari bersama gitu. Jadi sikap korib ini, orang-orang yang korib ini adalah orang yang senantiasa mudah bergaul. Kalau kita di kampus mungkin kita harus berteman dengan lintas disiplin ilmu misalnya. Kalau kita di luar mungkin kita harus berteman dengan lintas pekerjaan. Bagaimana mungkin kita dalam sebuah keluarga kalau profesinya sama, pasti tidak enak gitu. Kenapa Allah menciptakan pada akhirnya dalam sebuah keluarga itu profesinya berbeda-beda gitu. Supaya apa gitu? Supaya ada cerita yang menarik gitu. Mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi polisi, mungkin ada yang jadi dokter gitu. Itu kan ceritanya berbeda nanti ketika kumpul. Tapi kalau profesinya semuanya sama, nanti kan ceritanya juga sama. Sehingga pada akhirnya Allah buat profesinya berbeda gitu. Supaya nanti ceritanya juga berbeda. Nah, begitu juga halnya ketika kita di kampus gitu. Kenapa Allah menciptakan lintas ilmu yang berbeda-beda itu? Supaya tidak ada dikotomi antara ilmu tadi gitu. Bahwa antara ilmu umum dengan ilmu agama itu sebenarnya saling memerlukan gitu. Saling ketergantungan gitu. Sehingga tidak boleh dipisah-pisah gitu. Artinya adalah bahwa saya orang saintek, tidak boleh orang agama masuk ke saya. Oh, tidak bisa begitu. Atau sebaliknya gitu. Saya orang agama, orang sosial, tidak boleh orang saintek masuk kepada saya gitu. Oh, nggak bisa juga demikian gitu. Kita harus saling kerjasama gitu. Karena yang namanya ilmu tadi, ilmu pengetahuan itu adalah tidak ada dikotomi di sana. Semuanya adalah saling ketergantungan gitu. Boleh jadi pada saat ini kita tidak memerlukan ilmu itu, tetapi mungkin dalam kurun waktu tertentu kita akan memerlukan tadi gitu, untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah inilah orang-orang yang korib itu. Yang terakhir ialah ada orang yang sahlan, kata Rasulullah itu. Siapa orang yang sahlan ini adalah orang yang tidak mau mempersulit orang lain. Nah mungkin kalau kita punya fatwa itu kan yang berkembang di masyarakat itu kalau bisa dipersulit gitu, ngapain dipermudah gitu. Nah, kan tidak boleh demikian gitu. Kalau memang bisa dipermudah ngapain dipersulit? Kan harusnya demikian gitu. Ketika kita sebagai seorang dosen, nah kalau memang skripsi itu salah, kasih tahu dong di mana salahnya gitu. Wajar yang namanya mahasiswa itu pasti masih lebih jauh ilmunya daripada dosen. Ya kan lucu ketika dosen menyalahkan skripsi mahasiswa, dosen menyalahkan tesis mahasiswa, dosen menyalahkan disertasi mahasiswa, tapi nggak ngasih tahu solusinya. Pak, solusinya bagaimana? Cari aja sendiri. Bagaimana boleh begitu dosen? Pak, solusinya bagaimana? Nanti Anda cari di buku ini ya. Nanti Anda cari di jurnal ini ya gitu. Nah, itulah seharusnya seorang dosen tadi gitu. Ketika dia menyalahkan skripsi mahasiswa, dia sudah kasih solusi. Anda harusnya begini, Anda harusnya begini gitu. Tidak boleh yang seperti ini gitu. Sehingga ketika dia datang sama kita, dia merasa dipermudah gitu. Oh, ternyata Bapak itu memang suka menyalahkan tapi ada solusi. Ya gitu. Kita kan takut nanti sebagai dosen yang suka menyalahkan skripsi mahasiswa tapi nggak ada solusi. Disuruhnya si mahasiswa itu mendengar isi hati kita, yang mana bisa gitu. Isi hati kita apa kan dia nggak tahu gitu. Ya kita kasih tahu kisi-kisinya gitu. Kalau yang ini nanti teorinya dari sini, kalau yang ini nanti ambil dari sini. Gitu. Nah seperti itu gitu. Nah maka ketika kita sudah sampai pada tahap yang ke sana, mudah-mudahan nanti mahasiswa itu senang sama kita gitu. Kemudian dia merasa bahwa dia sudah punya masa depan yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai terulang lagi ada peristiwa-peristiwa yang gara-gara dosen mempersulit mahasiswa, pada akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ada mahasiswa yang menganiaya dosen dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan gitu. Nah begitu juga dengan kita di rumah misalnya gitu. Anak-anak kita ingin sesuatu yang memang
itu bukan kebutuhan dia, tapi itu hanya sekedar keinginan gitu. Nah kalau itu keinginan kita pending dulu, kita tahan dulu. Tapi kalau itu memang kebutuhan harus kita penuhi gitu. Yang namanya kebutuhan itu adalah mungkin pakaian dia, gitu, makanan dia gitu, uang sekolah dia. Nah kalau pakaiannya sudah rusak, wajar kita beli gitu. Kalau sepatunya sudah rusak, wajar kita beli. Kalau buku sekolahnya sudah rusak, wajar kita beli. Tapi kalau hanya sekedar untuk ganti handphone gitu, ganti laptop padahal masih bagus, nah ini kan kebutuhan saja. Ini kan hanya sekedar keinginan, maaf gitu, bukan kebutuhan. Nah kalau yang namanya keinginan itu kan bisa dipending dulu. Nanti ya gitu. Nanti ya gitu. Bukan ayah pelit, tapi kan handphonenya masih bagus. Nanti ya gitu. Bukan ayah pelit itu, tapi kan komputer kamu masih bagus gitu. Pakai aja dulu yang itu gitu. Nanti kalau sudah rusak baru ayah belikan yang baru. Karena ini hanya sekedar keinginan. Jadi bukan kebutuhan tadi. Tapi kalau itu kebutuhan wajib. Apapun caranya sepanjang itu halal kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak kita gitu. Karena emang itu adalah tugas dan tanggung jawab dari kita gitu. Nah ini 4 hal ini saudara-saudara semuanya gitu. Ada 4 hal tadi yang disampaikan gitu. Ketika kita bisa sampai pada kondisi ini, mudah-mudahan kita tidak tersentuh oleh api neraka tadi. Yang pertama ialah hayyin, kemudian yang kedua ialah layyin, kemudian yang ketiga ialah qorib, dan yang keempat adalah sahlun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana yang khotib kutip tadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 4 orang itu yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama ialah yang disampaikan oleh dalam hadis ini ialah orang yang hayyin gitu. Orang yang hayyin ini adalah orang yang senantiasa teduh gitu, kemudian tawadu. Artinya ketika kita berjumpa dengannya selalu ada solusi yang bisa diberikan gitu. Sama halnya ketika kita bertemu dengan dokter gitu. Nah, kenapa ketika kita baru bertemu saja dengan dokter seolah-olah sakitnya sudah selesai gitu, sudah sembuh gitu. Padahal belum diobati gitu. Nah, karena memang kita tahu bahwa dokter ini pasti akan memberikan solusi kepada kita. Tapi kita harus ingat bahwa solusinya adalah dari Allah SWT, cuman perantaranya melalui si dokter tadi. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua ialah orang yang lain gitu. Orang yang dalam dirinya itu terdapat sikap lemah lembut. Kita bisa contoh tadi bagaimana Fir'aun gitu, begitu ingkarnya terhadap Allah, tapi Nabi Musa pada waktu itu Allah menyuruh Nabi Musa pada waktu itu untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut gitu. Bukan dengan perkataan yang kasar tadi. Ini yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga ialah ada qorib gitu, yakni orang yang senantiasa mudah bergaul gitu. Dan kemudian jika kita bertemu dengannya, orang lain itu merasa senang gitu. Dan yang terakhir yang keempat tadi adalah orang yang sahlan, senantiasa mempermudah urusan orang lain. Bukan berarti memotong birokrasi, tidak juga demikian gitu. Artinya mengabaikan hal-hal yang dianggap tabu juga tidak demikian gitu. Artinya semua proses tetap dilalui, tetapi ada kemudahan yang diberikan tadi gitu. Kalau memang sudah memenuhi syarat gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah.